Bapak Ibu Dewan Penguji dan juga kepada Ayu Erawati yang akan mengikuti ujian pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur ke hadapan Tuhan karena pada siang hari ini kita kumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Kita akan mengadakan ujian dengan judul Prosedur Kerja Petugas Doklan dalam Penanganan Pembuatan Paspor RI untuk mahasiswi atas nama Igusti Ayu Kade Erawati. Era, terlebih dahulu Madam ingin bertanya apakah Anda sudah siap untuk mengikuti ujian pada siang hari ini? Siap, Madam. Siap. Baik. Pertama-tama Madam ingin menyampaikan bahwa ujian kita pada siang hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi ya. Yang pertama adalah sesi tanda jawab, presentasi ya. Anda diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan apa yang sudah Anda tulis dalam laporan akhir studi dalam bentuk PowerPoint. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanda jawab dari Dewan Penguji. Dan terakhir adalah penentuan apakah Anda dinyatakan lulus atau tidak. Kemudian untuk penilaian dibagi menjadi 3 ya. Dari apa yang Anda tulis mendapatkan 1, kemudian presentasi Anda mendapatkan bobot 2, kemudian sesi wawancara Anda mendapatkan bobot 3. Ya, jadi silakan nanti lakukan yang terbaik ya agar Anda bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Iya, Madam. Baik, untuk memperkenalkan kelas, kita akan mulai dengan sesi pertama yaitu sesi presentasi. Silakan, Ayu. Terima kasih. PowerPoint Anda, silakan. Selamat siang buat Bapak Ibu yang telah menguji saya. Terima kasih atas kesempatan yang dipersilahkan kepada saya dan terima kasih kepada penguji yang berkenan menguji saya saat ini. Nama saya Igusti Ayu Kade Erawati, NIM saya 0534 18001. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Kerja Petugas Doklan dalam Penanganan Pembuatan Paspor RI. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempresentasikan. Yang pertama, prosedur kerja petugas Doklan dalam penanganan pembuatan paspor RI. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini, pariwisata memiliki peranan penting dalam sektor perekonomian Indonesia dan mampu meningkatkan perolehan devisa untuk pembangunan, tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Keberhasilan pariwisata terlihat dari penerimaan pemerintah dari sektor pariwisata dapat mendorong sektor yang lainnya untuk berkembang. Keberhasilan yang paling mudah untuk diamati adalah bertambahnya jumlah kedatangan wisatawan dari tahun ke tahun. Pariwisata Bali yang menjadi tujuan wisata diminati baik wisata domestik maupun mancanegara, dan Bali merupakan daerah tujuan wisata dengan pengalaman terbaik bagi berbagai jenis wisatawan. Baik wisata alam, budaya maupun kuliner, dengan akses yang sangat mudah untuk dijangkau pariwisata dan didukung dengan daerah yang memiliki potensi destinasi wisata yang bagus dan berbasis budaya yang unik.
Pariwisata Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan jumlah data kunjungan dari tahun 2019 sampai tahun 2020, dan tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan COVID-19. Untuk mendukung jalannya kegiatan pariwisata Bali, TPI Ngurah Rai telah memiliki aturan baku, yakni wisatawan yang masuk mewajibkan pemeriksaan. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pas dan lintas batas. Syarat utama bagi setiap warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan membawa paspor. Paspor adalah dokumen perjalanan yang biasanya digunakan oleh suatu negara kepada warganya untuk melakukan suatu perjalanan antar negara maupun internasional, untuk menangani paspor di kantor imigrasi. Kantor imigrasi sebagai institusi pelaksanaan teknis dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM merupakan salah satu lembaga birokrasi yang mempunyai tugas kewenangan di bidang pelayanan publik seperti memberikan pelayanan sekaligus pengawasan kepada warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA, seperti penerbitan surat perjalanan Republik Indonesia, SPRI, visa izin tinggal orang asing. Peran petugas Doklan dalam melayani pemohon dalam pembuatan paspor. Dari mana, Pak? Refolio bisa dibantu, Ibu? Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah prosedur kerja petugas Doklan dalam penanganan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai? Yang kedua, kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan dokumen pembuatan paspor oleh petugas Doklan di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai? Ya. Terima kasih. Untuk tujuan penelitian Ya, baik. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, tujuan umum. Tujuan umumnya meneliti dan menginformasikan kepada masyarakat dan semua pihak dalam rangka prosedur kerja petugas Doklan dalam penanganan pembuatan paspor. Tujuan khususnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah prosedur kerja petugas Doklan dalam penanganan pembuatan paspor, dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penanganan pembuatan paspor. Berikut manfaat penelitian, ada 3, yang pertama, manfaat terhadap peneliti untuk memenuhi persyaratan dan menyelesaikan jenjang pendidikan program Diploma 3, program studi perjalanan usaha perjalanan wisata. Yang kedua, manfaat terhadap lembaga pendidikan, panduan atau pedoman dalam proses perkuliahan oleh Akademi Pariwisata dan Pasar pada umumnya dan jurusan pariwisata khususnya untuk menambah keterampilan mahasiswa, baik pemahaman hal menerima mata kuliah ataupun dalam dunia kerja. Yang ketiga, manfaat terhadap kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan prosedur kerja petugas Doklan dalam yang wajar berdasarkan disiplin ilmu yang terurai pada teori dan praktek program studi usaha perjalanan wisata. Adapun pembatasan masalah ini bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar masalah tidak terlalu luas sehingga hanya membahas tentang prosedur kerja petugas Doklan dalam penanganan pembuatan paspor RI di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai.
Untuk landasan teori ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Prosedur kerja adalah salah satu sarana penting pada bidang tugas yang telah mereka kerjakan dan membuat suatu pekerjaan itu mudah dimengerti dan dipahami. Penanganan adalah suatu tindakan yang harus ditangani setiap permasalahan yang ada, seperti masyarakat merasa pelayanan pembuatan paspor kurang bagus dari pihak petugas, Doklan segera menangani permasalahan yang dikeluhkan. Paspor adalah dokumen perjalanan yang sangat penting untuk melakukan perjalanan antar negara. Petugas Doklan merupakan orang yang bertugas untuk menangani dan melayani pembuatan dokumen perjalanan antar negara. Keimigrasian, tempat kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Indonesia dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu penelitian 18 Januari 2021 sampai dengan 16 April 2021. Masih 73%. Tempat Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai. Objek penelitiannya ada prosedur kerja petugas Doklan dalam penanganan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai. Sumber data yang diperoleh, data primer, Silakan Ayu, jangan lupa ya, Anda hanya memiliki waktu 15 menit ya. ya Madam. Data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui seperti struktur organisasi, dan fasilitas yang ada di kantor imigrasi seperti komputer, kursi, meja, dan yang lainnya. Data sekunder seperti yang didapatkan seperti brosur, jurnal, dan media internet. Teknik pengumpulan data. Ayu, waktu Anda sudah mepet sekali ya. Ya, Madam. Teknik pengumpulan data, observasi partisipasif merupakan metode ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung di mana penelitian terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab dengan karyawan dan pimpinan pada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Yang ketiga, dokumentasi. Selain melalui observasi dan wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi. Merupakan pengumpulan data dan informasi melalui menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Metode analisis data merupakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode pengolahan data dengan cara menggambarkan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh kesimpulan secara umum.
Adapun hasil pembahasan saya saat ini adalah ada pembahasan gambaran umum dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, seperti sejarah kantor imigrasi. Kantor imigrasi Ngurah Rai memiliki satu tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, yaitu TPI Bandara Udara Internasional Ngurah Rai terbesar selain Bandara Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan Bandara Juanda di Surabaya. Bandara Ngurah Rai dibangun pada tahun 1930 oleh Departemen Foreign Affairs and Welfare State atau semacam Departemen Pekerjaan Umum yang terus mengalami perubahan dan perkembangan hingga saat ini. Upaya pemerintah mengembangkan bandar udara, maka sejak tahun 1990 dialihkan pengolahannya ke PT Angkasa Pura I dan pada tanggal 18 Desember 2003 diserah keterimakan secara operasional oleh Direktorat Jenderal Penerbangan Udara kepada PT Persero Angkasa Pura I. Seiring dengan perkembangan dan keadaan potensi wilayah kerja tersebut, Kantor Imigrasi Ngurah Rai senantiasa mengembangkan segala sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam rangka mewujudkan good immigration service, baik itu terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan penegakan hukum. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai 4 kali melakukan perubahan lokasi. Visi dari Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai adalah menjadikan insan imigrasi yang profesional, berwibawa, dan berwawasan global. Untuk mencapai visi di atas, maka ditetapkan misi dari Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Misinya yang pertama, meningkatkan kemampuan SDM agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat pemohon jasa keimigrasian. Yang kedua, memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat dan tepat. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna meningkatkan pengawasan pemantauan orang asing dalam wilayah kerja. Logo imigrasi yang Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai memiliki dua logo, yaitu logo pengayoman dan logo imigrasi. Fasilitas umum Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, yaitu yang pertama, aplikasi pendaftaran antrean paspor, Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai menyediakan aplikasi pendaftaran antrian paspor yang disingkat dengan APAPO yang dapat diakses melalui situs http://playgoogle.com/store/apps-detail. Yang kedua, ruangan kerja. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai menyediakan ruangan kerja yang sangat nyaman dan bersih, ruang yang ber-AC, membuat petugas doklan di Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai memiliki ruang kerja yang nyaman dan nyaman. Ruang menyusui. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai menyediakan ruang menyusui untuk ibu yang ingin menyusui anaknya. Yang keempat, arena bermain. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai menyediakan arena bermain untuk anak di bawah 5 tahun dengan pengawasan orang tua. Yang kelima, minuman gratis. Kantor Imigrasi TPI Ngurah Rai menyediakan minuman gratis berupa kopi panas, teh panas, dan air putih. Yang ketujuh, pojok WBK. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai berisi informasi, visi, dan misi Kanwil kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai dengan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. Wifi. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai menyediakan akses Wifi gratis kepada pemohon. Yang ke-8, toilet umum. Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai menyediakan toilet umum yang bersih untuk pemohon. Oke, Ayu, lanjut ke Ruang sholat. Ayu, maaf saya singkat ya. Ya. Pembahasan ya. Ya, Madam. Habis untuk presentasi. Ini adapun struktur organisasi.
pembahasannya prosedur kerja petugas Doklan dalam penanganan pembuatan paspor RI di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Tahapan persiapan ada 2 tahapan persiapan, antara lain persiapan fisik jasmani, persiapan mental, persiapan alat bantu. Adapun tahap persiapan fisik seperti contohnya penampilan diri yang segar, bersemangat dan selalu gembira dalam melayani pemohon. Dicapai jika kesehatan jasmani dan rohani dipelihara sebaik-baiknya seperti penampilan diri, pakaian harus selalu rapi, bersih dan sopan, jaga kebersihan badan, kuku, gigi, rambut dan dengan baik, memakai seragam dengan menerapkan prokes seperti memakai masker, facial, mempersiapkan mental. Persiapan mental itu seperti termasuk daya pikir untuk menjaga nama baik, harkat martabat pekerjaan, profesi perusahaan yang diwakili. Persiapan alat bantu itu seperti komputer, laptop, di mana terdapat pemohon dalam pembuatan paspor, alat print untuk mengeprint data-data pemohon, dan alat fotokopi untuk memfotokopi data-data pemohon seperti paspor, perpanjangan izin tinggal, afidavit, dan ITK. Adapun ada tahap pelaksanaan ada alur penanganan paspor. Tahap pelaksanaan ada 2, alur penanganan paspor dan pendaftaran offline dan online. Alur penanganan paspor dan pendaftaran offline melalui yang pertama pemberian nomor antrean, setelah petugas Doklan diberikan nomor antrean kepada pemohon, maka pemohon saat nomornya dipanggil menuju meja layanan untuk menyerahkan formulir permohonan disertai persyaratan pemohon. Pengisian formulir kepada pemohon untuk mengisi data-data pemohon dan melakukan persyaratan seperti EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau ijazah, atau buku nikah. Setelah pemohon mengisi data-data dan melengkapi persyaratan dalam pembuatan paspor, maka melakukan pemeriksaan dokumen dilakukan oleh customer service, akan memeriksa kelengkapan persyaratan paspor. Jika sudah lengkap, maka akan diberikan melengkapi persyaratan paspor. Dan yang keempat, penanganan memeriksa persyaratan asli yang dibawa. Tahapan yang dilakukan di meja penanganan petugas Doklan adalah petugas menerima dan memeriksa kebenaran persyaratan asli yang dibawa oleh pemohon. Yang kedua, petugas memindai dokumen dan memeriksa daftar sistem cekal yang berhubungan langsung Pusat Data Cegah dan Tangkal Direktorat Jenderal Imigrasi. Petugas melakukan pemindaian ulang terhadap hasil pemindaian yang kurang sempurna. Petugas wajib mencocokkan rincian biodata untuk memastikan kebenaran data pemohon yang identik dengan nama yang tercantum dalam daftar cekal. Pada pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan namanya tidak tercantum dalam daftar cekal, dapat dilanjutkan untuk pengambilan foto dan sidik jari. Setelah itu, pemohon melakukan proses wawancara. Pada saat wawancara, setelah itu, pemohon dilakukan proses wawancara. Dan contoh proses wawancara seperti apa tujuan pemohon untuk membuat paspor. Setelah wawancara, setelah itu pengambilan foto wajah. Selanjutnya pemohon akan melakukan pengambilan foto wajah dan sidik jari serta wawancara. Selesai, maka dilakukan identifikasi foto wajah dan sidik jari. Setelah melakukan foto wajah dan sidik jari, maka pemohon akan diberikan tanda terima permohonan yang harus dibayarkan ke bank
Setelah menerima tanda bukti pemohon, pemohon dapat pulang dan untuk melakukan pembayaran di bank dan kembali lagi ke kantor imigrasi dalam tempo waktu 3 hari kerja untuk pengambilan paspor. Setelah 3 hari kerja, pemohon datang ke kantor imigrasi dengan melakukan pengesahan paspor. Pengesahan paspor dalam hal ini petugas memeriksa kualitas paspor, apakah sudah sesuai standar paspor yang berlaku. Selain itu, apakah paspor tersebut memiliki fitur-fitur pengaman paspor sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah pengesahan paspor, pemohon akan mengambil paspor di tahapan ini, yaitu pengambilan paspor. Untuk mengambil paspor pertama-tama pemohon datang lalu mengambil nomor antrean, mengambil paspor dan menunggu nomor pengambilan paspor dipanggil oleh petugas. Tahap pelaksanaan yang melalui pendaftaran secara online atau melalui lewat aplikasi apapun, mengisi formulir secara online, pemeriksaan dokumen, proses pembayaran, pengambilan paspor elektronik, setelah itu pemohon akan dalam hal ini pembatalan paspor dapat dilakukan sebagai berikut. Paspor bisa tersebut diperoleh secara tidak sah. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan paspor oleh petugas Doklan di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, prosedur pelayanan, melalui contohnya pemohon yang melakukan pembuatan paspor dan pihak petugas Doklan memeriksa persyaratan yang ada tetapi tidak sesuai dengan data-data yang diberikan oleh pemohon, seperti salah nama atau perbedaan nama, dan kesalahan teknis. Kesalahan teknis itu merupakan pihak petugas Doklan kesalahan teknis itu dalam hal ini kendala yang sering dihadapi oleh kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, yaitu sistem yang berguna untuk menyimpan data pemohon paspor sering terjadinya error. Hal ini dikarenakan sistem yang ada di pusat mengalami lonjakan sehingga menyebabkan error. Jika sistem error, maka mengganggu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur kerja petugas Doklan dalam penanganan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai sudah optimal, namun masih ditemui beberapa hambatan dalam penanganannya. Saran, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai seharusnya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Doklan dan agar masyarakat merasa puas atau pelayanannya yang diberikan oleh petugas Doklan dan serta pembuatan paspor harus jelas, harus lebih jelas lagi. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai dalam melayani masyarakat, seharusnya pihak kantor imigrasi melakukan perbaikan pada sistem yang digunakan untuk mengaplikasikan data dari pemohon paspor. Selain itu, seharusnya pihak kantor imigrasi
Seharusnya pihak kantor imigrasi melakukan pemohon paspor. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik,